أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak Ibu, alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul dan kita akan lanjutkan hanca kaji kita ya. Di Selasa yang lalu hanca kita sudah masuk ke materi idgham ya. Kita sedang membahas hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama kita bahas adalah hukum namanya idhar. Di mana idhar itu adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas ketika bertemu dengan huruf a, ha, a, ha, gha, kha. Kemudian masuk ke yang kedua namanya idgham. Idgham artinya masuk atau lebur. Maka hukum idgham adalah ketika nun, sukun atau tanwin dileburkan ke huruf yang di depannya. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 6, yaitu, masih ingat Bapak? Ini udah dihapus, biasanya nggak dihapus Pak. Ya, ya, ra, mim, lam, waw dan nun ya. Yarmaluna. Kemudian idgham ini dibagi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Satu lagi idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf lam dan ra. Contoh yang bi gunnah ya. Contohnya ada di kata ini aja. Faman ya'mal ya. Man ini nun sukun. Karena ketemu ya, maka secara hukum nun sukun ketemu ya adalah idgham bi gunnah. Bunyi man dileburkan ke ya-nya menjadi mai. Nah, itu namanya idgham. Kemudian bi gunnah dileburkan ke ya dan memakai gunnah. Jadi ketika meleburkan ke ya, dengungkan ya, dengungkan dengan memakai rongga hidung kita. Maka baca famay ya'mal tidak cukup dengan famay ya'mal, tapi famay, masukkan ke rongga hidung, didengungkan. Famay ya'mal. Itu. Dicoba oleh semuanya. 2, 3. Famay ya'mal. Harus terbedakan antara suara yang masuk ke rongga hidung dengan yang tidak. Contoh suara yang tidak masuk ke rongga hidung bunyi ini ya, kata ini adalah famay ya'mal, famay ya'mal. Dia melebur ke ya tapi enggak masuk rongga hidung. Ya. Sehingga kalau pas hidungnya ditutup itu suaranya akan sama aja. Famay ya'mal, famay ya'mal. Ini ciri. Kalau pas hidung kita ditutup enggak terjadi perubahan suara ya, tidak hilang suaranya, berarti masih salah. Berarti suara kita belum gunnah ya. Idghamnya masih idgham saja, belum bigunnah. Sehingga bacanya harus pastikan terasa ke sini, ke rongga hidung.
Famai. Ya, jadi kalau basit rongga hidung pasti tutup, pasti keganggu suaranya. Famai. Ya, gitu. Terdengar Bapak Ibu barusan suaranya? Gitu. Kalau pasti tutup suaranya keganggu, apalagi bisa sampai berhenti, berarti benar. Ya. Coba semuanya praktekkan, ya. Bisa sadayana famai ya'mal wungkul, ya. Pastikan masuk rongga hidung. Dicek. Famai ya'mal. Coba dicek masing-masing. Ya. Kalau Bapak Ibu mengek ya nutup hidung tapi masih keluar suara berarti masih belum tepat. Famai famai ya'mal. Nah, ini contoh yang enggak masuk. Famai ya'mal gitu. Ya. Dan cukup banyak orang yang baca idgham bi gunnah, ongkoh judulnya idgham bi gunnah tapi enggak pakai gunnah. Ya. Cara menggunakannya ya masukkan ke rongga hidung. Ya. Faham? Ini idgham bi gunnah. Yang kedua, pembagian idgham adalah idgham bila gunnah ketika nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam atau ra. Judulnya bila gunnah. Idgham masuk atau lebur, bi artinya dengan, la tidak. Gunnah ya gunnah. Bila gunnah meleburkan dengan tidak pakai gunnah. Dileburkan dengan tidak pakai gunnah. Kalau yang tadi bi gunnah harus pakai gunnah, yang ini mah tidak pakai gunnah. Contohnya, ketika ketemu dengan huruf lam atau ra. Ini. Contoh kata ini ya. Min nun sukun. Depannya ada ra. Mir rabbihim. Awalnya min rabbihim. Nun sukun ketemu ra, idgham. Ya. Bi gunnah, bila gunnah tadi? Bila gunnah. Tidak pakai gunnah. Maka ketika ketemu kata seperti ini, karena bila gunnah bacanya mir rabbihim. Hanya dilebur saja nun sukunnya ke ra. Mir rabbihim. Jangan pakai gunnah, karena kalau pakai gunnah jadi lucu. Ya. Mir rabbihim, ya. Di sini mah enggak boleh. Mir rabbihim. Tuh. Adapun yang tadi bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin ketemu ya atau nun atau mim atau wawu, pastikan terasa gunnahnya. Ya. Begitu. Nah, namun ternyata ada beberapa kata yang walaupun dia ketemu dengan 6 huruf tadi, ya, ra, mim, lam, waw, nun, tapi dia secara hukum namanya tetap idhar. Ya. Ada 4 kata, ya. Ada 4 kata yang walaupun ketemu dengan huruf-huruf yang itu, dia tetap hukumnya idhar. Namanya idhar mutlak. Idhar mutlak itu udah tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya itu kudu idhar. Yang pertama ada kata ini Bapak Ibu. Apa nih? Dunya ya. Ini kan nun sukun ketemu ya. Kalau tadi ke hukum yang ini dia masuknya gimana? Idgham bi gunnah. Dunia dibacanya harusnya dui. Masuk rongga hidung. Dui ya. Hari kita kalau berdoa suka begitu tak? Doa sapu jagat. Rabbana atina. Nah, fid dunya atau fid duya? Hah? Secara hukum iya, dia kelihatannya adalah idgham bi gunnah. Dunia jadi duya karena nun sukun ketemu ya. Tapi ini namanya juga idhar
mutlak tidak bisa diganggu gugat. Kata ini harus idhar. Idhar artinya apa? Jelas, tetap harus jelas. Maka bacanya dunia. Dunia, tidak boleh. Ini kan nun sukun ketemu ya, nggak boleh dunia, tapi harus duia. Enggak ya. Tetap namanya juga idhar mutlak. Sehingga ketika kita baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu kata yang pertama, dunia. Yang kedua adalah kata nih. Apa nih Pak? Bu? Pak? Yan. Yan. Ya. Nun sukun ketemu ya. Secara hukum bacanya buyan, tapi tidak. Ini dibacanya bunyan. Ya. Ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Bunyan seperti kokoh, seperti bangunan, bunyan. Tidak boleh jadi buyan. Mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Harus tetap idhar. Kemudian kata yang ketiga adalah kata ini. Apa bacanya nih? Ya, Q1. Nun sukun ketemu wow, tapi ingat kita lagi mau bicarakan idhar mutlak. Jadi bacanya gimana? Kinwanun. Ya, kinwan. Yang terakhir adalah kata ini. Adalah kata ya, sinwan. Ini 4 kata yang disebutnya idhar mutlak. Dalam Al-Quran ketika ketemu 4 kata ini, ya, tidak boleh diidghamkan. Dia mutlak. Ya. Maka yang pertama kita baca jadi dunia, kedua bunyan, ketiga kinwan, keempat sinwan. Nih ya. Namanya tadi apa Pak? Idhar apa? Idhar mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Begitu. Yang lainnya insya Allah kan mengulang ya judulnya juga. Dilanjut jangan ini Bapak Ibu. Kita tambah satu lagi ya. Hukum yang ketiga. Nun sukun atau tanwin. Namanya adalah nih. Al-iqlab. Iqlab adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Ya, iqlab itu adalah ketika nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba. Apa itu iqlab? Iqlab itu artinya mengubah. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita biar hati kita ditetapkan dalam agama Allah. Doanya ya muqallibal qulub. Wahai yang merubah-rubah hati, pembolak-balik hati. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik dalam agamamu. Iqlab, qalbu, qalliba itu sama ya, berubah-ubah. Nah, iqlab merubah bunyi
nun sukun atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba saja, ya. Idhar ada 6 huruf, idgham 6 huruf, iqlab mah cuma 1 yaitu huruf ba saja. Ya. Contohnya kata min ba'di iqlab. Wa tsalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ba'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga dari nun sukun tanwin adalah iqlab, ya. Adalah ketika bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya si bunyi nun sukun atau mimnya dirubah menjadi mim, miman. Awalnya min ba'di berarti jadi mim ba'di. Bi gunnatin tapi juga pakai gunnah. Maka bacanya jangan hanya mim ba'di. Tambahin gunnah berarti gimana? Mim ba'di, mim, rasakan. Karena dia pakai gunnah, rasakan ke rongga hidung. Mim ba'di. Coba 2 3. Ya, kerasa ngirung, ya, dengung. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ada kata-kata disertai dengan ikhfa katanya. Cara baca iqlab itu maksudnya gimana? Ini ulama akhirnya mengajarkannya ada 2 cara baca iqlab. Yang pertama yang barusan kita praktekkan diganti jadi m jadi mim dan pakai gunnah jadi mim ba'di, mim dirapatkan si bibirnya, mim ba'di. Yang kedua karena pakai ikhfa maka disamarkan bunyi m-nya. Bagaimana cara menyamarkan bunyi m-nya? Adalah dengan dibuka si bibir kita sedikit, ya. Ya kira-kira selebar sehelai kertas lah. Ya. Jadi bacanya bukan sekedar mim ba'di tapi dibuka sedikit. Mim ba'di, mim ba'di. Suaranya berbeda gak? Beda ya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar mim ba'di tapi coba dibuka kira-kira selebar kertas. Mim ba'di 2 3. Ya. Bukanya itu selebar kertas biasa aja, ya, jangan kertas karton. Ya. Itu terlalu lebar. Buka sedikit. Mim ba'di lagi. Iya. Amburika. Itu anburika, awalnya anburika, ini jadi iqlab, bacanya jadi anburika. Yuk. Oke. Kata yang lain contohnya kata yanbu'a. Yan nun sukun ketemu ba. Yanbu'a bacanya jadi yanbu'a. Yuk. Iya, itu iqlab, ya. Bagaimana enaknya terserahlah. Mau yang dirapatkan bibirnya mangga, mau yang dibuka sedikit karena memang ada anjuran harus disabarkan juga mangga, ya. Insya Allah dibenarkan keduanya. Yang tidak tepat adalah ketika dia merubah jadi bunyi m atau mim tapi tidak pakai gunnah. Jadi bacanya cuman mim ba'di. Mim ba'di itu kurang tepat karena dia tidak pakai gunnah. Ya, pakai gunnah. Mim ba'di atau mim ba'di. Begitu, ya. Paham Bapak Ibu? Paham ya, insyaallah gampil, ya. Mangga silakan dipraktekkan, ya. Hari ini tanggal 11 insyaallah kayaknya udah 11 juz ya Bapak Ibu tilawahnya. Insya Allah ya atau astagfirullah ya.
Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Insya Allah selasa depan kita akan lanjutkan dengan materi ikhfa. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.